Oke, jadi eh, kami akan memaparkan materi mengenai tentang penerapan logika Fajri, Mamdani, dan SIG untuk penilaian risiko kekeringan di kawasan Kars. Studi kasusnya pada Kabupaten Gunung Kidul. Selanjutnya, anggota kelompok kami dari kelompok 4 ada 6 orang, yang dimana ada Nur Wahdaniyah, Muhammad Adin, Anisya, Cita, Diva, dan saya sendiri Rizky Karina. Selanjutnya, eh, mengenai tentang materi latar belakang terlebih dahulu, mengapa Gunung Kidul rentan kekeringan. Jadi, Gunung Kidul sebagai wilayah Kars memiliki karakteristik yang geologis, yang dimana menyebabkan rendahnya daya serap air tanah, sehingga sangat rentan terhadap kekeringan. Eh, Selama ini, pemantauan kekeringan di Indonesia banyak mengandalkan pendekatan meteorologis seperti SPI. Namun, metode ini belum mencakup aspek sosial seperti kedekatan penduduk, rasio ketergantungan, dan kelompok rentan. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, dibutuhkan pendekatan yang mampu mengintegritasikan indikator iklim dan sosial, serta dapat menangani ketidakpastian data. Jadi, oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan metode logika Fajri Mamdani yang fleksibel dipadukan dengan sistem informasi geografis atau SIG guna memvisualisasikan risiko kekeringan secara spesial dan lebih komprehensif. Tantangan dan yang dihadapi dan tujuan penelitian ini, mulai dari tantangan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana cara mengubah indikator sosial seperti kepadatan penduduk, rasio ketergantungan, dan kelompok rentan dengan indikator meteorologis seperti SPI untuk menghasilkan pemetaan risiko kekeringan yang lebih akurat. Selain itu, penelitian ini juga mempertanyakan bagaimana pendekatan logika Fajri Mamdani mampu menangani ketidakpastian dan variasi data. Ada dua tujuan, yaitu mengembangkan model risiko kekeringan berbasis Fajri Mamdani dan SIG, kemudian menghasilkan peta risiko yang lebih komprehensif dan akurat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu deskripsi khusus dan sumber data. Di sini penelitian dilakukan di 18 kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul selama periode 2020 sampai 2023. Wilayah ini memiliki kondisi geologis kars yang rentang kekeringan. Data yang digunakan meliputi curah hujan bulanan 2009 sampai 2023. Untuk perhitungannya SPI 12 bulan mulai dari Desember, kemudian data sosial seperti total penduduk, luas wilayah, jumlah disabilitas, rasio jenis kelamin, dan kelompok umur. Data diperoleh dari BPS Gunung Kidul, lalu dilakukan preprocessing untuk mengatasi missing value, menggunakan interpolasi linear dan imputasi musiman. Dataset ini digunakan dalam sistem logika fusi untuk membangun model resiko kekeringan berbasis spesial melalui sistem informasi geografis. Selanjutnya, untuk variabel input kriteria penilaian, tingkat kekeringan atau SPI, data curah hujan 2009 sampai 2024 diukur dengan definisi indeks standar untuk mengukur defisit curah hujan. Kemudian pengukuran dihitung dari data curah hujan bulanan 12 bulan periode 2009 sampai 2024. Untuk prosesnya akumulasi curah hujan, distribusi gamma, CDF, transformasi normal standar, dan representasinya menggunakan nilai SPI bulan Desember melalui indikator tahunan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, populasi terpapar atau kepadatan populasi, definisi mengukur jumlah penduduk per luas wilayah, signifikansi menunjukkan potensi jumlah individu yang langsung terpengaruh kekeringan. Populasi rentan atau vulnerable population, definisi kelompok masyarakat dengan kerentanan tinggi terhadap dampak kekeringan. Indikator komposit rasio jenis kelamin atau SR,
perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan, rasio ketergantungan atau DR, perbandingan usia non-produktif dengan usia produktif, rasio disabilitas atau RPD, perbandingan penyandang disabilitas dengan total penduduk. Untuk variabel output, tingkat resiko kekeringan atau DRI, hasil nilai komposit dari interaksi ketiga variabel input fusi. Kategori diklasifikasikan menjadi 5 tingkat resiko, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Output yang dihasilkan adalah data 5 tahun dari 2020 sampai 2023. Pengembangan dan analisis data menggunakan Python bahasa pemrograman utama untuk implementasi sistem fusi. Ada Pandas untuk pemrosesan, manipulasi, dan analisis data tabular, lalu NumPy, komputasi numerik, operasi array, dan fungsi matematis untuk mempercepat perhitungan fusi, Qiskit Fuzi, pustaka khusus untuk implementasi logika fusi Mamdani, library Pandas, NumPy, Qiskit Fuzi, Matplotlib, dan Seaborn. Visualisasi studio code, ide untuk implementasi kode program. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, hmm, eh, pemetaan dan analisis geospasial atau SIG, quantum SIG, quantum GIS, perangkat lunak, SIG open source, fungsinya visualisasi, pemrosesan, dan analisis data spasial, misalnya subfile wilayah administratif. Aplikasi membuat peta tematik hasil indeks risiko kekeringan DRI per kecamatan. Selanjutnya, fungsi keanggotaan fazi, definisi dan bentuk fungsi keanggotaan fazi. Secara sederhana, fungsi keanggotaan ini adalah cara kita mempresentasikan derajat keanggotaan suatu nilai pada suatu himpunan fazi. Berbeda dengan logika klasik yang hanya ya atau tidak, nol atau satu. Sebuah nilai yang bisa menjadi anggota sebagian dengan derajat antara nol, tidak ada anggota sama sekali, hingga satu anggota penuh. Tujuan utamanya adalah mentransformasi nilai-nilai numerik CRISP menjadi nilai fuzzy untuk diproses dalam sistem inferensi. Bentuk umum digunakan fungsi segitiga trim dan trapesium tram untuk mempresentasikan kondisi linguistik misal rendah, sedang, dan tinggi. Selanjutnya untuk fungsi keanggotaan. Di sini fungsi keanggotaan dari variabel untuk masing-masing variabel input dan output. Di sini didasarkan dari studi literatur terdahulu yang mana studi literatur terdahulu memetakan fungsi keanggotaan ini itu dari menentukan dengan ahli. Seperti di sini nilai resiko kekeringan itu mulainya dari -3 sampai -1,5 yang menghasilkan eh, segitiga trapesium. Dan selanjutnya di sini itu rentang nilai untuk populasi terpapar itu dari 0 sampai 1.500. Untuk indeks resiko itu 0 sampai 1, iya atau tidak, dan dipecah lagi menjadi beberapa level fuzzy set dengan hasil akhir fungsi keanggotaan seperti di gambar A sampai D berikut.
di mana di tengah-tengah fungsi keanggotaan itu menghasilkan segitiga trapesium, segitiga fungsi segitiga dan diakhiri dengan eh, fungsi keanggotaan bentuk trapesium. Dan di sini itu ada tiga kategori dengan keanggotaannya trapesium, segitiga, dan trapesium diperoleh dari nilai kepadatan penduduk ini. Kemudian untuk membership eh, populasi rentang ada tiga juga dengan nilai Cripps tadi 0 sampai 1 dan variabel outputnya yaitu 5 dari 0 sampai 1. Yang 0 itu berarti menandakan dia tidak begitu eh hampir tidak kekeringan, dan 1 itu positif, true positif untuk pasti kekeringan. Di sini hasil implementasi akan menghasilkan peta 4 tahun terakhir dari 2020 sampai 2023. Eh, di analisis ini tahun 2020 itu didominasi dengan kategori risiko rendah kecuali Kecamatan Wonosari yang masuk kategori sedang dengan warna visualisasi yang sedikit lebih tua. Di sini itu nilai SPI yang telah dihitung dari rumus sebelumnya itu menghasilkan nilai nilai SPI di sini nilai SPI per kabupaten, karena nilai SPI untuk per kecamatan curah hujannya tidak ditemukan, menunjukkan kekeringan sedang hingga berat. Namun variabel seperti RPD dan SR atau variabel eh, rentang dan disabilitas relatif stabil dan homogen. Kecuali Wonosari menjadi itu karena bisa disebabkan karena data dari eh, tingkat pendudukannya itu tinggi namun wilayahnya yang cukup kecil. Pada 2021 nilainya itu SPI per kabupaten juga itu menunjukkan nilai positif 0,65, menunjukkan tidak ada kekeringan meteorologis, namun Wonosari tetap dalam kategori yang sedang dengan diwarnai hasilnya itu hijau tua, sedangkan kecamatan lain tetap rendah. Ini itu berarti disimpulkan bahwa kerentanan sosial tetap berperan besar meskipun kondisi iklim membaik. Di 2022 terjadi lonjakan signifikan, itu di mana seluruh kecamatan masuk kategori ke dalam sedang dan Wonosari tinggi, masih tetap tinggi. Hal ini disebabkan SPI kembali turun ke angka negatif yaitu negatif 1,5 ditambah dengan nilai kerentanan dan nilai disabilitas itu yang masih tinggi, yang mengakibatkan meningkatnya skor resiko agregat kekeringan yang tinggi. Pada 2023 menunjukkan pola serupa dengan sebagian besar kecamatan tetap sedang dan Wonosari masih menjadi tingkat resiko tertinggi di Kabupaten Gunung Kidul. Ini mendapatkan pola kerentanan yang konsisten, terutama pada wilayah berpopulasi padat tanpa upaya mitigasi dan yang memadai. Jadi itu variabel yang paling memperkuat dia kekeringan atau tidak itu didominasi dari kepadatan penduduk dan kepadatan penduduk yang dimana kepadatan penduduk itu juga dihitung dari luas wilayah tersebut. Makanya menjadi variabel korelasi terkuat untuk menandakan apakah itu dia termasuk dalam resiko tinggi atau tidak, dan dengan didukung nilai SPI, namun dalam ini SPI-nya masih dalam kabupaten jadi belum optimal. Selanjutnya, Nah, kemudian dari penjelasan teman-teman tadi, kita kesimpulannya adalah penelitian yang dilakukan oleh kelompok kami berhasil mengembangkan model pemetaan risiko kekeringan menggunakan logika Fajri-Mamdani yang juga terintegrasi dengan GIS atau Geography Inference System dengan menggabungkan variabel meteorologis dan juga sosial demografis. Nah, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa resiko
kekeringan di Kabupaten Gunung Kidul tidak hanya dipengaruhi oleh pola curah hujan, tetapi juga oleh faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, rasio ketergantungan, dan juga kerentanan sosial. Nah, model ini memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan eksplisit secara spasial dibandingkan dengan metode konvensional, sehingga dapat mendukung perencanaan pengurangan risiko bencana di tingkat lokal secara praktis. Selanjutnya, untuk penutup dan saran, pendekatan yang kami lakukan tadi tentunya memiliki keterbatasan termasuk ketergantungan pada data sekunder yang tingkat kelengkapannya itu bervariasi setiap tahunnya, serta potensi dari subjektivitas dalam menentukan fungsi keanggotaan FAZI dan juga aturan-aturannya. Untuk sarannya, kelompok kami berharap penelitian selanjutnya disarankan untuk mengintegrasikan data curah hujan, waktu nyata, atau berbasis satelit, serta memvalidasi klasifikasi FAZI dengan catatan kejadian kekeringan di lapangan guna meningkatkan akurasi model dan relevansi operasionalnya. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke moderator pembuka awal. Baik, terakhir saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.